Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi Flexbox. Oke, sebelum kita mulai, kalau teman-teman pernah lihat website namanya Dribbble, mungkin teman-teman akan takjub sendiri ya melihat kekerenan desain-desain yang ada di Dribbble ini. Misalnya salah satu contohnya ya, yang ini. Nah, kalau kita lihat nih, dia ada kotak di sini, kemudian ada kotak lagi di sini, ada kotak di sini, kemudian ini ada sejenis kotak juga. Di sebelah kirinya ada juga kotak kayak gitu. Gimana caranya mereka bisa nyusun kotak-kotak itu secara rapi gitu? Gimana mereka bisa nyusun ada 3 kotak di atas, ada 1 kotak di bawah, gitu. Nah, kita akan explore tentang gimana cara menempatkan kotak-kotak ini dengan cara belajar Flexbox. Oke, ini salah satu contoh penggunaan Flexbox. Jadi misal bayangkan kita punya beberapa kotak nih. Kita udah bikin banyak div di website kita. Kemudian kita mau mereka itu rata ke kiri misalnya. Atau rata ke kanan. Atau mereka ngumpul di tengah gitu. Atau mereka saling berjauh-jauhan gitu. Ini juga saling berjauh-jauhan. Dengan jauh yang berbeda-beda gitu ya. Beda-beda tipe-tipenya. Ada yang between, ada yang around, ada evenly gitu. Kemudian kita punya contoh kasus gimana caranya nih kotaknya itu rata ke atas semua. Gimana caranya kotaknya itu rata ke bawah semua. Atau pingin mereka ke tengah gitu. Atau pingin mereka kayak ketarik atas bawahnya gitu. Atau kayak gini. Baseline-nya teksnya sama gitu. Nah, ini adalah fungsi Flexbox. Jadi fungsi Flexbox itu salah satunya untuk ini ya. Untuk kalau mau lihat lebih lengkap lagi itu ada ketik aja di Google CSS Tricks Flexbox. Nanti teman-teman akan nemu artikel ini. Ya. Nah, jadi ini ketik aja di Google nanti CSS Tricks Flexbox gitu. CSS Tricks Flexbox nanti akan nemu website ini. Nah, ini ada banyak penjelasan tentang Flexbox di sini. Mulai dari direction dan sejenisnya mungkin pusing kalau dihafalin ya. Nah, jadi saya udah merangkum, memilih beberapa hal yang menurut saya cukup penting dipelajari, tapi sedikit, nggak perlu belajar semua gitu. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada cuman 6 hal yang menurut saya kalau bisa dipelajari itu sudah mencakup banyak hal di CSS Flexbox. Mungkin udah kalau kita bisa pelajari 6 hal ini itu mungkin sudah 80% dari kebutuhan kita terhadap CSS Flexbox. Oke. Nanti kita akan juga coba belajar CSS Flexbox via game. Jadi ada game namanya CSS Flexbox Froggy. Nanti kita akan coba main game ini juga. Oke, kita akan masuk ke coding dulu, baru nanti kita main game. Oke, langsung buka code sandbox-nya. Di sini. Oke, kita akan coba mengimplementasikan Flexbox pertama kita. Bikin div di sini. Kemudian di dalamnya ada 5 div lagi. Nah, 3, 4, 5. Nah, div itu dipakainya, diimplementasinya di div yang keluar. Jadi ini bapaknya, parentnya ini, atau emaknya, dan ada 5 anaknya. Jadi satu parent, 5 anak, gitu. Kita akan coba bikin kelas namanya flex. Kemudian di dalam ini kita masukin kelasnya, kelas
flex. Nah, di sini kita bikin child. Kita akan masukin di sini ya, kelas child. Oke. Nah, supaya kita bisa gampang nih ngelihat perubahannya, kita kasih ukuran dulu ya si childnya. Kita bikin dia width-nya width 100 pixel, kemudian high-nya 100 pixel, dan kita kasih dia warna background color red gitu. Ini sebenarnya ada jaraknya ya, cuman nggak kelihatan di sini. Oke, kita kasih deh jaraknya dikit, margin 1 pixel biar kelihatan ada jarak. Oke. Jadi ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mau bikin dia rata ke kiri, rata ke kanan, rata ke tengah. Kita akan explore yang ini tadi. Ini. Jadi flex end, flex start, kita akan explore itu pertama. Itu ada di kayak gini bentuknya. Jadi kita bikin dia rata ke kiri, kemudian kita bikin dia rata ke kanan, kemudian kita bikin dia rata ke tengah. Oke. Balik lagi ke codingan. Pertama, bikin dia display .2 flex. Ketika kita bikin dia flex, ini nanti otomatis dia akan rata dari kiri ke kanan. Ini sebenarnya udah default ya. Defaultnya itu adalah dari kiri ke kanan. Jadi dia rata kiri. Kalau kita mau bikin dia rata ke kanan, itu pakainya justify content di bawah flex end. Gitu. Ini akan rata ke kanan. Kalau mau rata ke kiri, flex start. Oke ya. Kalau mau dia bikin rata ke tengah, justify content center. Gitu. Ya, nah itu sudah mengcover 50% dari kebutuhan flex kita. Udah tadi kita udah coba flex end, flex start. Udah coba yang center tadi ya, justify content center. Nah, kita akan explore yang satu lagi. Justify content space between. Oke. Space between itu gunanya kayak gini. Nah, jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak ya. Mereka itu akan mencoba untuk membagi-bagi space supaya sama semua jarak di antara semua kotak ini. Nah, itu space between, udah 4 nih. Jadi kalau kita hilangin salah satu kotak nih, mereka akan bagi sendiri kotaknya. Jadi satu dihilangin. Nah, mereka akan ngebagiin sendiri kotak-kotaknya gitu. Nah, ini kalau 3 mereka juga akan bagi gitu. Tadi kalau 6 juga sama. Gitu. Gitu ya. Nah, itu kita udah explore 4 hal. Tinggal 2 lagi nih. Nah, gimana caranya ini dulu deh. Arah ya, direction. Jadi di Flexbox itu ada namanya flex direction. Defaultnya dia adalah row. Jadi ini kalau kita bikin row dia nggak ada perubahan apa-apa karena ini udah default. Kalau kita bikin dia kolom kayak gini, column, itu dia akan dari yang sebelumnya kiri ke kanan, dia akan jadi atas ke bawah. Gitu. Gitu ya bedanya. Jadi row itu horizontal, kalau column itu vertikal. Gitu. Itu udah 5 ya. Satu lagi. Whoops, tadi nggak kelihatan screen share. Oke, saya ulangin dikit deh. Jadi yang flex direction. Nah, sebelumnya kayak gini. Kalau kita bikin dia flex direction column gini. Itu jadi atas ke bawah. Kalau row dia kiri ke kanan. Gitu.
Next, cara bikin si itemnya itu rata ke tengah secara vertikal. Tadi kan kita udah bikin rata ke tengah secara horizontal ya. Tadi yang horizontal gini kan ya. Misalnya ada 4 misalnya. Kalau mau dibikin rata ke tengah secara horizontal, pakainya justify content center. Gitu. Kalau kita mau bikin dia rata ke tengah, nah itu pakainya align items. Biasa kasusnya gini. Hapus dulu ya. Ini salah satu kasus di mana kita mau menggunakan rata ke tengah. Misal kita punya div, terus dalam divnya, oke kita bikin dia, oke nih flex ya, plus flex. Kemudian kita kasih high-nya misal 500 pixel. Kita kasih dia background color red misalnya. Nah, terus kita punya tulisan misalnya. Kita punya tulisan paragraf teks misalnya. Halo, aku adalah tulisan di tengah. Nah, ini kan masih di atas ya. Nah, ini kan masih tulisannya masih di atas. Kalau kita mau bikin dia ke tengah, kita bisa bikin dia kayak gini. Oh ya, ini tadi udah rata tengah ya, pakai justify content center. Nah, kalau mau dibikin dia rata ke tengah secara horizontal, itu pakainya align items center gitu. Gitu. Sip. Kita akan main Flexbox Froggy di episode selanjutnya untuk mengeksplor lebih dalam tentang Flexbox. Tapi sebelum masuk ke episode selanjutnya, lebih baik teman-teman buka aja linknya Flexbox Froggy, main dulu sendiri. Nanti kalau udah selesai atau udah menyerah atau butuh bantuan, baru nonton episode selanjutnya. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.